Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di channel Ardan Ilyas. Pada video kali ini kita akan bahas tentang apa yang dimaksud dengan router. Jadi fungsi router dalam sebuah jaringan itu dia mampu menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Router sendiri beda dengan switch karena switch hanyalah sebagai konsentrator atau sama halnya dengan wifi ya, dia mengumpulkan tempat berkumpulnya jaringan menggunakan kabel, biasanya UTP, untuk menghubungkan beberapa perangkat jaringan komputer yang berada dalam satu LAN yang sama. Sedangkan router itu dia mampu menghubungkan jaringan yang berbeda. Pada penjelasan video kemarin tentang IP address, bahwa jaringan berbeda itu adalah dua atau lebih IP address mempunyai network address yang berbeda. Oke, untuk definisinya Anda bisa baca di Wikipedia seperti biasa, atau di situs lain manapun, silakan. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke dalam praktikum router. Jadi seperti biasa, kita pilih PC, dua buah PC. Kita akan tes dulu hubungkan. Dia tampak menggunakan yang namanya router ya. Jadi kalau perangkatnya sama jenis, ingat kita akan menggunakan kabel crossover. Oke, misalnya di PC pertama saya akan memberikan dia IP kelas B. Kelas B ya, dilihat dari subnet masknya. Kemudian ini menggunakan IP kelas A. Sorry, suara saya agak kurang baik. 1.1 misalnya. Oke. Kita kalau ingin mengetes koneksi itu kan menggunakan programming, tapi biasakan terlebih dahulu Anda cek konfigurasi IP address yang Anda buat. Oke, kita akan ping 128. Ini berapa tadi? 128.15.01. 15.01. Oke, ini sudah dipastikan request timeout ya. Jadi paketnya tidak sampai. Kenapa? Karena ini berada dalam jaringan yang berbeda. Kita akan hubungkan dia menggunakan router. Kita akan delete dulu kabelnya. Kita ambil router di bagian network device. Cisco sudah menyediakan banyak sekali router. Silakan pilih salah satunya. Kita akan tes. Oke. Jadi karena router itu mampu menghubungkan dua atau lebih jaringan, maka setidaknya interface jaringan dia miliki itu ada dua. Itu paling minimum ya. Oke, karena ini beda network, kita akan hubungkan dia. Jadi ingat, yang KVC 0 itu adalah gigabyte Ethernet 0. Yang KVC 1 gigabyte Ethernet 01. Oh ya, linknya warna merah. Kenapa? Karena interface jaringan pada router kita belum aktif. Jadi kita bisa aktifkan dia dengan cara di bagian power status kalian klik on untuk mengaktifkan linknya. Oke. Sama halnya dengan ini. Oke, kita cek dulu IP address yang tadi yang kita masukkan. Oke, ini kelihatan 128.15.01 dia/16 kelas B. Nah, kita
kita akan buat IP address yang satu LAN dengan router. Jadi IP address PC ini harus satu LAN dengan interface router yang menuju ke dia. Oke, 18. Ingat, kita ketikkan dulu net ID-nya. Ini net ID untuk kelas B yang kita buat. Host ID bagian terakhir kalian bisa ganti, yang penting tidak sama dengan perangkat yang sudah ada. Dan tidak semuanya 0, karena kalau 0 ya itu network address ya, tidak semuanya 255 gitu, karena itu broadcast. Oke, ini sudah selesai. Sedangkan PC ini mempunyai alamat 12011. Ini kita akan masukkan dia ke sini. Ini kelas A, net ID-nya 12 ya. 3 angka belakang itu host ID, kalian bisa ganti 011 tadi. Nah, kita kasih saja ini 001. Oke. Jadi untuk pengujian di sini kan alamatnya 128.15.01/16. Ya. Di sini dia mempunyai alamat yang menuju ke PC 0 itu 128.15.0.2/16. Oke. Kemudian yang PC ini dia mempunyai alamat IP 12.0.1/8 ya, kelas A. Betul ya? Oke. Sedangkan yang menuju ke PC 1 di bagian router kita mempunyai alamat 0.1/8. Oke. Oh ya. Jadi kalau ingin pengunjung koneksi menuju ke PC sebelahnya di jaringan yang berbeda, kita akan melewati router. Jadi yang kita ping adalah IP address yang menuju ke dia dulu. Jadi yang kita ping yang langsung ke sini, kita ping adalah IP address di dekatnya. Jadi kalau kita masuk di sini command prompt-nya, kita ping ini. Kalau kita masuk di sini, kita ping ini. Oke. Kita ulang ipconfig. Oke, kita berada di 12.0.1.1. Yang kita ping adalah 12.0.0.1. IP address router yang menuju ke dia ya. Oke, di sini sudah reply. Nah, kalau sini sudah reply, kita coba melompat ke sini, jaringan interface router yang kedua, apakah dia reply atau tidak. Ping 128.15.0.2. Ingat, untuk PC ini dia mempunyai IP address 12.0.1.1, sedangkan routernya dia mempunyai IP address 12.0.0.1. Ya, ini request timeout. Kenapa? Karena ketika kita mau menyeberang ke jaringan lain, kita akan membutuhkan yang namanya gateway. Gateway itu pintu gerbang menuju ke jaringan lain. Jadi misalnya kalau saya mau mengakses jaringan di sini dan di sini, saya akan melewati IP address router yang ini. Maka ini IP address ini adalah gateway saya. Jadi saya akan masukkan dia di bagian konfigurasi setting. Di sini kita bisa lihat default gateway, masukkan IP address router yang menuju ke dia. Ya, ini adalah settingan untuk IP versi 4 ya. Sini IP versi 6, kita hanya gunakan IP versi 4 0.0.1.
Oke, jika sudah masuk lagi ke desktopnya, kita akan tes ping ulang. Yang tadinya request timeout, kita ping ulang dan ternyata dia reply. Oke, IP address router yang ini dia sudah reply. Pertanyaannya, apakah kita bisa langsung ke sini? Kita akan tes. Oke, 01.128.15.01. Apakah dia reply atau tidak? Kenapa dia tidak reply? Karena paket yang menuju ke sini itu sudah sampai, tapi yang ke sini tidak. Karena ini juga membutuhkan namanya gateway. Jadi gateway untuk PC ini adalah IP address router yang menuju ke dia, yang satu LAN dengan dia ya. Kita akan masukkan juga setting default gateway. Ini saya berada di sini ya, 12.128.15.01. Jadi gateway saya 128.15.02. 128.15.0.2. Ingat, ini IP address router, bukan IP address PC. Kita kembali ke ping kita yang sebelumnya. Dan ternyata sudah reply. Oke, ini pun bisa ya kalian lakukan di hal yang sama. Kalau memang di sini sudah reply, kita kan berada di PC ini. Kalau kita ketikkan IP configuration, kita punya address 128.15.01 dengan gateway 15.02. Kalau semuanya sudah connect, kalian bisa langsung ping ke 12.0.1.1 karena tadi kan sudah dites semua. Itu dipastikan sudah reply ya. Oke, sekian dulu materi hari ini tentang router. Jangan lupa kalian simpan dengan cara Ctrl S router dasar. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.